bakal menyuguhkan. Kalau tadi informasi-informasi, sekarang adalah match yang begitu seru. Back to the OG map, let's go! E-Wrangle. Match ke-13 E-Rangel kesekian kalinya dimainkan. Ini adalah E-Rangel kedua untuk di hari ini. Match ketiga untuk di hari ini. Pesawat sudah mengudara dari area kiri menuju ke area kanan atas. Kalau tadi E-Rangel yang pertama itu dari bawah menuju ke kiri, kali ini gantian dari kiri menuju ke kanan atas, membuat area yang diuntungkan itu beda-beda lagi. Nah betul sekali, areanya bakal berbeda, tapi Sanskui gue pengen ngajak lo main tebak-tebakan. Kira-kira Ya, circle mana lagi, kota mana yang akan menjadi pilihan 3 circle awal berturut-turut? ya kalau dilihat dari garis pesawatnya ini harusnya Milta Power. Jauh ya. Milta Power ya, agak jauh. Oke, gua pilih, Gatka. Gatka. Ini gantian kita ya. Tadi kan Bro Pasta yang kanan, saya yang kiri, ini gantian. Betul, dan tadi Gue yang tiba-tiba ke kanan. bawah, nggak ada yang bener, nggak ada yang salah. Iya. Nggak ada Nah, yang ini bener, gantian salah kanan. semuanya. Nggak ada, nggak ada. Tapi kira-kira kemana akan kita lihat. Survei membuktikan, ini dia, circle Nah, ternyata ke kan kanan. itu. Sudah saya Tapi lu bilang ke cuma kanan cuma ini. bener Miltapo-nya doang, war-nya nggak masuk. Oh, benar. Kurang wer ya. Iya, kurang Enggak wer jadinya. Tapi Bro Pasta, kalau kita melihat kembali dari persebarannya, DG seperti biasa, tim pojok, mereka selalu berada di pojok-pojok. Tadi Zarki, sekarang di arah Kameski. Namun, kita juga melihat fight pecah ternyata dari tim Cowboy Roar berhadapan dengan tim PG. PG dua kali mereka menghadapi fight di early game. Betul, tapi ini kayaknya kali pertama gue ngelihat tabrakan di arah Gergopol apartemen deh, antara Cowboy dan juga Public Gang. Sebelum-sebelumnya mereka nggak bentrok, karena mereka ada di daerah kekuasaan mereka masing-masing. Kalau sekarang bentrok berarti ada yang bandel ngambil daerah teritorial tim lain. Ya, benar. Itu yang sebelumnya damai, kali ini sama-sama butuh poin, jadi agak senggol-senggol dikit mungkin untuk mendapatkan 1-2 poin. Betul, tapi lumayan loh Zeus yang ngedapetin poin karena mereka juga lagi butuh poin. Mereka tuh kedepak agak tragis ya. Di hari pertama Ya, mereka bener-bener unggul banget, hari kedua, hari ketiga bener-bener mendepak mereka. Bahkan mereka masih belum mendapatkan 3 digit poin, tertahan di angka 2 digit di 9, di 80 dan 90-an. Berarti membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan di hari kedua dan di hari ketiga benar-benar tidak efektif dibandingkan dengan tim-tim lain. Malah Supply Bank ngegas banget. Supply Bank dari hari kedua ngegas, di hari ketiga tambah ngegas, tapi khususnya hari ini yang ngegas banget menurut gue EVOS sama Maruzama. Ini 2 tim yang ngegas banget, apalagi Maruzama dari peringkat belasan saat ini ada di peringkat ke-6 dengan 105 poin, membuat BMW dan juga DG ketar-ketir dengan step up yang dilakukan oleh Maruzama sementara ini. ya kita tadi sudah melihat Bro Pasta juga sudah membahas Zeus turun peringkat mereka, tapi di sisi lain juga sudah dibahas ada tim yang sangat naik Maruzama, tapi kita juga masih terus akan melihat Maruzama bagus di 2 match pertama. Ini match ketiga, ini juga match yang sangat menentukan. Kalau sampai Maruzama pada akhirnya lolos, berarti perkataan saya di awal salah. Karena saya tadi mengatakan di awal, ini tinggal 10 tim aja. Tinggal peringkat pertama sampai peringkat ke-10 yang masih main. Yang lainnya agak sulit untuk lolos, bahkan sudah tidak memiliki kesempatan. Tapi kalau sampai Maruzama lolos, mereka awalnya peringkat 12. Membuktikan bahwa apapun masih bisa terjadi walaupun gapnya sangat jauh. Ya betul. Tapi ya, kalau kita berbicara tentang prediksi ya, prediksi hanyalah sebuah prediksi gitu. Hanya sekedar pengamatan Ya, dari beberapa match ataupun beberapa turnamen yang udah berlalu. Kalau misalkan, untuk hari ini mereka bermain lebih bagus, ya berarti step up yang dilakukan sama tim itu bener-bener baik dan tidak terprediksi juga oleh kita para caster, para analis, ataupun tim-tim lain dan juga beberapa coach online yang memang suka memberikan prediksi juga di kolom live chat. ya itu dia pastinya yang menentukan adalah tidak hanya satu tim itu aja, lawan-lawannya juga sangat menentukan dari performa satu tim. Karena bisa dikatakan satu tim bisa maksimal, itu juga tidak terlepas dari lawan-lawannya yang ada di sekitar mereka. Apakah memang yang lainnya metanya itu mendukung untuk tim ini bisa memainkan permainan terbaiknya, atau justru memaksa tim yang memang sudah kita prediksi harus membuat sebuah pola permainan baru. Kalau sampai ada pola permainan baru yang harus dibuat dan itu terjadi di sebuah turnamen, pasti nggak akan maksimal. Karena nggak dipersiapkan dari lama, tapi tiba-tiba harus dimainkan. Iya, itu dia. Sebuah kejutan-kejutan yang sering terjadi di setiap turnamennya yang kita prediksinya ini bakal ngedrop, tapi ternyata tim itu malah
naik. Dan sebenarnya yang gua takutkan dan dikhawatirkan oleh tim-tim lain juga adalah beberapa kejutan yang diberikan oleh tim yang di hari pertama, di hari kedua nggak terlalu perform, di hari terakhir tiba-tiba ngegas. Contohnya kayak Maruzama, ini tiba-tiba gue yakin nih BMW, DG, mereka tiba-tiba kaget, gila ini tim dari 12 ke peringkat 6 dan sekarang game poinnya nggak jauh-jauh banget, cuma beda 11 poin ke DG, terus beda berapa poin ke BMW, nggak terlalu jauh gue, beda berapa ya, 14 mungkin ke arah BMW-nya. Jadi satu match itu bener-bener berarti banget untuk di 3 game terakhir untuk kita saksikan bersama-sama. Ya, padahal lagi-lagi mereka kehilangan satu pemain kuncinya yaitu Mizu yang keluar menuju ke 69 Esport. Padahal awalnya dari waktu mereka masih di Paudi bilangnya pingin bersama-sama terus, namun entah apa yang terjadi ini untuk pertama kalinya dari 5 pemain tersebut ada yang hilang satu. Wih, ada yang hilang satu, asal bukan dia yang menghilang ya. Ah, aduh. Waduh. Mungkin ini kalau kita ngelihat tren yang sekarang Bro Pasta di sosial media ini semua buat Ayang. Ini kalau ada tim yang belum WWCD, nanti ngomongnya aku belum WWCD karena belum disemangatin Ayang. Aduh. Tapi apakah seefektif itu support dari Ayang, Sanskui? Karena kan lu juga sering mendapatkan support dari Ayang walaupun depan Aduh, gang. kenapa jadi saya dong? Bener juga. Ya, efektif gak efektif, ya bagus lah ada. Lumayan ngaruh. Ya, tapi semoga di 2002 ini cita-cita kalian yang belum tercapai bisa tercapai ya. Balik lagi ke doa gua kemarin, resolusi kalian semoga tercapai di 2022 ini. Apapun targetnya, kalau positif semoga cepat tercapai. Amin. Amin. Seperti yang juga kali ini positif sedang dialami oleh pemain-pemain Onyx karena Cleon sudah mulai mendapatkan informasi menuju ke arah tim yang sedang bermain sangat baik yaitu Maruzama sedang mendapatkan angin segar dipres oleh pemain-pemain dari Onyx. Cleon mundur terlebih dahulu, ternyata informasi saja yang dia dapatkan. Betul, kayaknya sama-sama melakukan sebuah pergerakan deh antara Onyx dan juga Maruzama. Tadi kalau nggak salah ada satu pemain Maruzama yang udah mulai ke arah bukit belakang mengamankan checkpoint berikutnya untuk tim Maruzamanya sendiri. Sementara Onyx lebih memilih untuk melakukan regroup dan di bagian lain di arah Gergopol apartemen, fight masih terus terjadi antara Public Gang dan juga tim Cowboy Roar di mana kali ini kembali lagi jatuh korban dari Public Gang. Ya, 2 match berturut-turut ini yang dialami oleh Public Gang. Mereka kalah di early fight-nya. Setidaknya menjadi tim yang dirugikan dari early fight yang sudah terjadi. Bahkan satu knock kembali didapatkan oleh pemain-pemain dari Cowboy Roar. Satu tim lagi dari PG. Dan ternyata betul saja ada tim yang lainnya. Betul. Datang more team tiba-tiba tadi ada di bagian kanan yang sudah sedang bergerak. Sementara ini ada Jacques yang terjebak oleh 2 tim agak sedikit tersandwich. Tapi ternyata Harvest di bagian lain juga men-spot keberadaan dari Cowboy Roar. Morp benar-benar mengincar poin mereka, bahkan granat dari Leo Connect. Ada satu yang ter-take down, Kigo tumbang, granat berikutnya bakal dilemparkan ke arah Kigo. Namun Leo juga tertembak dari backup fire pemain-pemain Cowboy Roar yang lainnya. Morp mulai datang, ini dia tim yang sudah berpengalaman, tim yang sudah sangat malang melintang di scene kompetitif PUBG Mobile Indonesia. Morp sempat menjadi peringkat kedua PMPL Season 1, sempat mereka gagal masuk PMPL juga, namun saat ini nasib mereka sedang dipertaruhkan, nasib mereka sedang diperjuangkan, dan kita juga tahu bersama bagaimana posisi dari Morp juga belum aman di match demi match yang sudah dimainkan. Bahkan kali ini di klasemennya mereka masih tertahan di peringkat 13 Bro Pasta. Ya, betul banget. Mereka masih tertahan di peringkat ke-13 dengan 72 total poin. Walaupun mereka sudah mendapatkan WWCD untuk di hari pertama, mereka membuka WWCD di hari awal turnamen final dari kualifikasi PMPL, tapi tiba-tiba mereka benar-benar terseret ke bagian halaman kedua, bahkan berada di bagian papan bawah kali ini. Namun Morp masih berupaya untuk memperbaiki klasmen mereka dengan granat dari seorang Sticky bakal dilemparkan ke bagian atas. Sebuah follow up juga sudah mulai datang. Ada di bagian pintu, melempar ke bagian ventilasi, masih belum mampu, tapi ada lompatan dari bagian luar. Namun Jacques masih bisa mengontrol fight tersebut. Morp terselamatkan, tidak jadi kehilangan Leo, dan kali ini mereka sudah mendapatkan 2 elimination point. Ya, sudah ada 2 elimination point yang didapatkan oleh pemain-pemain Morp. Lagi-lagi kalau kita membahas tim Morp, ini adalah tim yang kalau kita lihat ini adalah generasi ketiga dari Morp. Karena Morp pertama itu generasinya Jaxi, lalu sudah berganti generasi ke Foxy, lalu sekarang Jacques. Tapi kita berpindah juga menuju ke arah yang lainnya. Ini dia tim yang sedang ganas-ganasnya.
tim Maruzama melakukan sebuah fight bersama dengan lawan-lawannya, tapi kita juga berpindah kembali ke arah Onyx yang ternyata akan coba ditahan oleh tim GPX yang tadi baru saja mendapatkan sebuah momentum yang sangat baik sekali. Kembali Kenot juga kali ini bersiap. Red Bull datang, tim yang baru mendapatkan WWC menuju ke arah spawn dari seorang Kenot. Granat dilemparkan menuju ke arah bawah, akan coba dipantulkan dan mantul di sana meledak walaupun belum memberikan damage yang berarti, namun ternyata Kenot lah yang tersungkur ke arah tanah. Betul sekali. Satu berhasil diamankan walaupun ada tretan terjadi, tapi dari Rebellion juga masih bertahan dengan keempat pemain mereka, bahkan Maruzama hanya menyisakan 2 pemain dan granat dari Kingu connect. Slayernya tumbang, tapi masih ada backup dari pemain Rebellion yang lainnya, namun Chill dengan granatnya bakal dilemparkan ke bagian lantai 2, tapi perpindahan posisi dari Rebellion tidak terprediksi oleh Maruzama. Sudah kembali lagi melakukan setup dan Gio akan segera diselamatkan, namun Oki Ozora sudah mulai terlihat membuka pintu di lantai 1. Tidak ada pergerakan di lantai 2 dan akhirnya Chill memasak granat yang ketiga cukup matang, bakal dilemparkan menuju ke arah Oki Ozora, akan segera meletup. Kembali tumbang, namun revive sudah berhasil dilakukan. Gio kembali bangkit. 2 lawan 2, tapi granat dari Sukidin dilemparkan ke bagian depan, namun Chill akan mencari ke lantai 2, mencari keberadaan posisi dari Rebellion sementara ini, namun Gio tertangkap untuk yang kedua kalinya. Granat bakal dimasak ke arah luar, namun ada granat balasan yang bakal dilemparkan dari bagian luar. Masih belum bisa mendapatkan takedown dan Sukidin bakal masuk ke bagian dalam. 1v1 situation, namun tembakan dari bagian belakang memporak-porandakan fight ini. Ada granat berikutnya bakal dilemparkan, namun Sukidin masih bisa tertahan dengan low HP dan Chill lebih memilih untuk melakukan revive sambil begitu ke bagian jendelanya. Ada pergerakan berikutnya yang diberikan, namun Sukidin bakal keluar. Sebuah juga tipis, granat bakal dilemparkan dan momentumnya terlewatkan oleh Maruzama. Mereka dipulangkan ke bagian lobby. Rebellion masih bertahan dengan 4 elimination dan 2 pemain mereka yang tersisa saat ini. Kita melihat bagaimana Sukidin menjadi hero dari Red Bull Rebellion. Sukidin suka kill dan menginisiasi sebuah fight dan akhirnya memulangkan tim yang sedang berada di puncak performa mereka, yaitu Maruzama pulang tiba-tiba. 2 match bagus, match ketiga menjadi match yang harus dievaluasi lagi oleh Maruzama. Namun kita juga melihat ke arah yang lainnya. GPX fight lagi dengan Onyx. Dari tadi mereka hanya merempar utility saja, belum adanya sebuah knock dan confirm elimination yang terjadi karena masih sama-sama dengan 4 pemainnya. Tapi kalau kita lihat Onyx ternyata menumpuk area ini dengan kendaraan. Ya, sudah mulai ada setup dari mobil-mobil yang mereka punya juga. Dan GPX kayaknya akan mengambil sebuah keuntungan dari fight yang sedang terjadi antara Rebellion dan juga Maruzama, di mana Maruzama sudah dipulangkan ke bagian lobby. Agensi juga bermain dengan begitu sabar, boosting terlebih dahulu juga, dan areanya benar-benar crowded banget di bagian sekitar mansion, di arah sekitar shelter juga, zona menuju ke bagian kanan, dan di area tengah, area timur menjadi area yang benar-benar kosong. Mungkin Zeus bisa memanfaatkan momen ini untuk kontrol zonanya terlebih dahulu, ataupun untuk supply bank yang sudah mendekat ke arah sekitar prison. Mungkin mereka bakal mengamankan bagian pinggir-pinggir tebing dari kondisi yang benar-benar kosong sementara ini di bagian minimap yang sudah terbuka saat ini. Medium map lah bisa dibilang. Ya, ini area tebing sebelah kanan dari Bilot itu sangat enak sekali, dan betul saja Bilot akan menempati area tersebut. Tempat yang sangat nyaman untuk ditempati, namun tembakan dilakukan oleh seorang Heaven belum berhasil untuk mendapatkan Cleon. Mundur terlebih dahulu, granat dilemparkan kali ini namun sudah terlambat karena Onyx berpindah menuju ke arah shelter yang lainnya. Yes, betul sekali. Onyx sudah berpindah ke bagian shelter yang lain, sementara EVOS juga sedang berpindah menuju ke arah checkpoint mereka yang berikutnya. 2 tim sudah dipulangkan ke arah lobby, mendapatkan sebuah vehicle tambahan, kayaknya EVOS bakal ambil. KF turun. Yes, KF turun. Akan ada tambahan vehicle yang dimiliki oleh EVOS. Ini akan sangat membantu karena areanya tadi, kalau kita perhatikan memang menuju ke arah yang agak open field, jadi porting mobil akan sangat dibutuhkan. Ya, itu yang pastinya harus diperhatikan juga, namun ternyata kali ini Batman melakukan sebuah tembakan menuju ke arah AG Cuekute. Sedang melakukan sebuah rotasi kuda terbang menuju ke arah tempat yang berbeda, namun ternyata lagi-lagi rotasi masih menjadi penghambat dari pola permainan kuda terbang sejauh ini. Yes, betul sekali. Kuda terbang masih mengupayakan yang terbaik supaya mereka memperbaiki sedikit placement mereka. Tapi dari dunia games juga mendapatkan tekanan. Kali ini Zeus mendapatkan 1 knockdown-nya. Siko tumbang begitu aja. Kali ini Okta bakal membalas granat dari bagian lantai 1. Ingin dilemparkan ke bagian atas. Tipis saja dipantulkan meletup, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Red knock belum terjadi. Elder dengan granat yang bakal dilemparkan dan Wyvern tumbang. Nico mendapatkan 1 anggota lagi. Bahkan Wyvern sudah dipulangkan ke bagian lobby. Kali ini Diga benar-benar tertekan. 1 persatu anggota mereka tumbang. Last man standing dari Diga yang tertahan, lagi-lagi Boboho yang bakal menjadi pilar terakhir untuk dunia games. Sangat disayangkan apa yang terjadi di
di dalam tim Dunia Games. DG, di hari kemarin mereka sangat baik sekali dengan pemain-pemain mereka, namun di hari ini tiba-tiba mereka seakan sulit apapun yang dilakukan oleh DG. Kayaknya salah semuanya. Mereka rotasi ke kanan, take down. Ke rotasi ke kiri, take down lagi. Ini yang harus dievaluasi oleh pemain-pemain dari Dunia Games. Padahal kalau kita ngelihat dari pemain-pemain mereka di Dunia Games itu ada pemain yang bernama Psycho dan juga ada yang bernama Okta. Okta ini adalah pemain dari Nara di season 1. Lalu dari Psycho ini adalah mantan pemain dari DMS yang mana sudah sangat terkenal di komunitas. Betul betul betul. Gua mengingat akan hal itu juga, tapi entah kenapa gue ngelihat kayaknya DG bermain dengan penuh tekanan, apalagi untuk di hari yang terakhir. Cukup banyak tim yang membalap poin dari DG untuk saat ini, bahkan mereka keluar dari zona nyaman, keluar dari zona hijau untuk menuju ke PMPL ID season yang kelima. Harusnya tidak terjadi hal seperti ini untuk DG, karena mental benar-benar diuji banget. Selain dari gameplay, selain dari mekaniknya mereka, tapi mental juga bakal teruji banget. Ketika mereka drop, bagaimana cara mereka bangkit kembali untuk mengejar ketertinggalan poin. Ini PR buat DG. Tinggal 2 game lagi tersisa untuk DG, dan juga untuk tim-tim lain yang bisa dimaksimalkan. Semakin tipis kesempatannya. Bahkan terlihat kembali tadi Sukidin menjadi pemain yang berbahaya dari tim Red Bull Rebellion, mendapatkan satu pemain dari Mort, namun rotasi barbar dia akan coba dibangun oleh pemain dari Onyx Esports menuju ke area pertahanan dari GPX dengan M249 yang melakukan tembakan lebih tembakan, masih ada 50 peluru. Itu dia, selesai sudah, fight dimenangkan oleh Onyx melawan GPX. GPX pulang ke arah lobby. Yes, dan Onyx terlihat mereka bakal ngotot banget untuk mengambil singgah sana mereka dari EVOS Reborn. Mereka nggak pengen lolos di peringkat kedua, kayaknya mereka mau lolos dengan poin maksimal di peringkat pertama. Ya, menjadi menarik adalah Onyx kali ini dengan Jobrenki yang sudah berulang tahun akhirnya. Sebelumnya belum bisa bermain, seorang Jobrenki membuat Powerpang yang justru tidak mendapatkan tempat di tim utama dari Onyx sejauh ini. Ya, betul sekali. Setelah berulang tahun menjadikan kesempatan untuk Jobrenki bermain lebih banyak lagi, mempersiapkan Onyx lebih baik lagi, dan terbukti dengan tryhardnya Onyx sekarang membuat mereka sementara ini nyaman di zona hijau untuk ke PMPL season 5 nanti. Tapi kita bakal lihat nanti endingnya bakal seperti apa, karena game masih berjalan seperti yang dilakukan oleh BMW 88, di mana K-Mine masih memantau area bagian atas dari Prison kali ini karena ada tim yang bersemayam di bagian atas Prison juga. Masih terus memainkan areanya, bahkan kalau kita melihat kali ini AG Cuek mulai melakukan sebuah tembakan-tembakan dengan SLR-nya menuju ke arah satu tim yang berada di arah atas, itu adalah MKS. Tapi terlihat juga tadi ada 21 yang mulai melakukan sebuah pergerakan. Will Carry Us juga fokus menuju ke arah sebuah bagi, ternyata itu dimiliki oleh seorang Sukidin, tapi Sukidin tumbang karena adanya FC. Pemain yang sempat bermain untuk zone kali ini bermain untuk 21 Esports. Oke, Ozora menjadi pemain yang akan coba melakukan sebuah penyelamatan, namun tidak berhasil karena ada tembakan lagi dilakukan oleh 21 Esports, itu adalah Batman. Wow, sebuah sandwich position membuat Rebellion dipulangkan ke bagian lobby. 12 tim tersisa kali ini, temponya agak sedikit cepat kalau kita bandingkan dengan Irengel pertama tadi. Kali ini semua tim semakin membuka diri mereka untuk melakukan fight di awal-awal, di mid to late game. Bahkan dari early game juga mereka sudah agak sedikit intens. Onyx sudah mulai bergerak. Nick, ada tembakan dari arah Volt 9999. Masih belum bisa mendapatkan takedown-nya. Kali ini ada sedikit pergerakan ataupun upaya zoning out yang dilakukan oleh MKS supaya Onyx tidak mendekat ke arah setup yang sudah mereka lakukan sementara ini. Bahkan kembali pemain-pemain dari Kuda Terbang mulai mengisi lagi entry yang harusnya dilakukan oleh 21 Esports. Jalur masuk dari 21 Esports itu dijaga oleh pemain dari Kuda Terbang, yaitu Will Carry S, membuat 21 Esports harus muter sedikit menuju ke arah kanan. Tapi kalau mereka menuju ke arah kanan, itu sudah ada di BMW yang bisa nembak dari arah atasnya. Sudah agak padat memang karena ini adalah circle yang keempat, apalagi banyak banget tim yang bermain di high ground sekitar Prison. Cukuplah untuk membantu ataupun mengepres tim-tim, bukan membantu sih, malah ngepres tim yang terlambat datang ke arah Prison, karena high groundnya sudah dikontrol semua. Bahkan di bagian timur yang tadi gue bilang sepi, saat ini udah ditempatin ada Zeus tadi, terus ada Evo sekarang, bahkan DG dengan last man standing yang tertahan kali ini. Mereka juga masih mengupayakan yang terbaik, dan circle agak ngerjain ternyata. Tapi EVOS, lihat, mereka mendapatkan area, Zeus juga mendapatkan area. Baru 2 tim yang sementara ini mendapatkan tempat enak untuk update circle yang baru aja muncul di circle yang kelima. 2 match berturut-turut Zeus berada di center circle, di circle yang kelima. Di match sebelumnya Miramar mereka juga memainkan area utara dan circle-nya menuju ke arah utara. Kali ini Zeus juga harus bisa memanfaatkan
area yang sudah mereka tempati karena mereka menjadi tim yang paling enak, punya compound di area tengah, bisa nembak ke arah tim-tim yang sedang melakukan rotasi, tapi ternyata pertemuan rotasi terjadi antara Cowboy Roar berhadapan dengan pemain-pemain dari Onyx. Joe Brenky, ada sebuah ledakan tadi di area menuju ke arah Onyx. Betul sekali, yang diincar bukan playernya, tapi mobil yang ada di bagian luar Shake ini menjadi malapetaka untuk Onyx Esports karena Onyx tiba-tiba dipulangkan ke arah lobby Esports, mendapatkan 2 elimination, bahkan Esports juga masih melanjutkan bahkan menuju ke arah 2-1 Esports di mana Batman yang sedang ngepron sudah terspot dan Laser masih belum bisa mendapatkan hitmark yang berikutnya, tapi setidaknya informasi sudah berhasil didapatkan oleh EVOS bahwa ada tim di bagian kanan mereka. Namun EVOS tidak hanya fokus ke arah satu tim, mereka harus fokus ke beberapa tim yang tiba-tiba datang di area mereka. Sangat terbuka Will Carry Us, tumbang dengan cepat karena free sekali Flux tadi. Melakukan tembakan demi tembakan menuju ke arah kuda terbang, bahkan ledakan juga ada di dekat dari Will Carry Us, juga ada dekat dari pemain-pemain kuda terbang yang lain. Bahkan satu persatu sudah tumbang, kali ini kuda terbang menyisakan 2 yang masih bisa nembak. Kopin Lee juga tumbang, kuda terbang juga tumbang, backstep yang sukses dari seorang Jacques mendapatkan 2 pemain. Satu pemain lagi yang harus dihadapi oleh Jacques untuk meretake tempat milik kuda terbang dengan spray scope 3-nya M4 mendekat ke bagian atas low HP. Tapi satu pemain ini berhasil memulangkan Jacques ke arah lobby. Last man yang sukses mengantisipasinya backstep yang dilakukan oleh Morph Team. Selamat sementara ini kondisi dari kuda terbang. Namun kuda terbang bonyok di sana, sebuah kemenangan yang menyisakan satu pemain terakhir. Bahkan Morph juga masih memiliki last man standing mereka. Pemain-pemain dari BMW harus berhati-hati. Sudah mulai datang, bahkan terspot sangat free sekali tembakan demi tembakan dengan UMP-nya belum berhasil karena low HP. Dilakukan atau dialami oleh satu pemain terakhir dari kuda terbang, tapi sudah terspot juga posisi dari Harvest karena tadi dia nembak berarti ketahuan di mana posisi Harvest berada. Ya, betul sekali. Posisi sudah mulai terspot, bahkan mereka juga harus bergerak untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Kali ini last man standing dari Morph, apakah bisa memberikan placement yang lebih bagus lagi? Karena setiap sisi sudah mulai ramai, bahkan pergerakan mereka bakal bentrok dengan tim MKS. MKS juga sedang membangun pergerakan, ada satu orang di bagian belakang, dan Harvest kembali lagi memutar balikan baginya ke tempat yang lebih aman, tapi MKS tertangkap. Ada backstep yang diberikan oleh seorang Mate, menumbangkan satu anggota dari MKS, di mana Pritsi dipulangkan ke arah lobby. Supply Bank menambah pundi-pundi poin untuk mereka. Saat ini Supply Bank benar-benar mengejar ketertinggalan poin mereka supaya mereka bisa kembali lagi menuju ke bagian top 4-nya. Masih bergerak seorang Rosemary, ada tembakan dari EVOS juga, tapi kali ini Rosemary turun di waktu yang tepat tanpa menerima damage dari lompatan yang dia lakukan ketika mobil sedang berjalan. Harus berhati-hati karena Microboy tumbang, namun kali ini sebuah COVID push dilakukan oleh Supply Bank dengan 3 kendaraan yang gila menembak. Gokil! Matoy turun, ada tembakan dari Liza membuat Matoy tidak berdaya, namun Liza juga tidak berdaya karena ada tembakan dari arah yang lainnya. Rosemary membuat satu persatu pemain-pemain dari EVOS tumbang, hanya KF dan juga Redface yang tersisa kali ini yang masih bisa nembak 2 arah yang berbeda. Betul, 2 ditambah 2. What? Granatnya sebuah trade nade yang begitu maksimal dari kedua tim ini membuat Supply Bank kehilangan satu anggota mereka. Last man standing untuk EVOS dan juga Supply Bank. Sementara waktu ini Bilot bakal bergerak sedikit bergerak ke bagian depan. Redface akan segera menembak seorang Bilot dan berhasil. Bilot dipulangkan ke arah lobby. Morph lagi EVOS. Sementara ini bertahan di waktu tinggal 5 tim yang tersisa. EVOS memenangkan fight yang sangat intens sekali berhadapan dengan Supply Bank dan membuat revive bisa dilakukan karena mereka berada di area yang cukup aman untuk melakukan revive. Kali ini Batman juga mengetahui di manakah posisi pemain-pemain dari EVOS, masih terus berada di area tersebut. Microboy harus melakukan sebuah healing, berhasil healing dilakukan. Sedang bergerak seorang Redface menuju ke arah yang berbeda karena tiba-tiba EVOS kali ini terlambat untuk masuk ke dalam circle-nya akibat dari fight yang mereka alami tadi berhadapan dengan Supply Bank. Yes, betul sekali. EVOS butuh effort lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona, apalagi mereka hanya tinggal 2 pemain saja. Sementara Zeus saat ini 6 elimination sudah mereka kumpulkan. Mereka kayaknya berusaha kembali untuk naik ke posisi puncak. Low toss, high toss dari seorang Nikro ke bagian sana. Apakah bisa mendapatkan sebuah knockdown yang menuju ke arah Foxe? Tapi sepertinya granat belum meledak dan belum terpantau. Tapi ternyata setelah dipantau, granatnya tidak memberikan DPS. Tapi granat yang kedua dari Nikro mampu untuk menumbangkan Foxe yang ada di balik sebuah pohon. Satu persatu sudah mulai ter-take down anggota dari Dota Esports. Tinggal 2 player yang tersisa, di mana Batman juga berhasil mendapatkan satu, namun ada tembakan juga dari bagian depan membuat kembali lagi tumbang satu anggota dari 21 Esports. Kali ini Cisun yang akan menjadi last man standing untuk 21 Esports, sama halnya seperti EVOS yang hanya menyisakan seorang Redface.
Microboy tumbang untuk kedua kalinya. Revive akan dilakukan oleh seorang Red Face karena Microboy sedang merangkak meminta bala bantuan. Susah. Tapi apakah cukup waktunya? Karena Blue Zone sudah memaksa Red Face untuk kembali menjauh dari area Microboy. Sedang dipaksakan untuk melakukan revive nampaknya, tapi harus hati-hati karena sudah ketahuan posisi Nggak dari bisa. seorang Red Face dan tidak berhasil. Microboy dipulangkan. Betul. Red Face berada di area yang terbuka, butuh banyak smoke untuk dia bisa masuk ke dalam circle-nya. Yes, betul. Apalagi untuk circle-nya sudah dikuasai oleh satu tim yang sedang melakukan setup ke arah 3 titik yang berbeda, bahkan 4 titik yang berbeda, 4 sudut 4 sisi yang dilakukan oleh Zeus. Sementara waktu ini bahkan mereka sudah mendapatkan 10 elimination. Ini kayaknya mereka bakal membalap poin untuk tim-tim yang ada di barisan atas untuk sementara dari match ketiga yang bakal kita lihat nanti endingnya seperti apa. Mercy dengan smoke-nya sudah mulai terpop out. Ada 2 smoke yang mereka lakukan kali ini. 2 orang bakal bergerak secara beriringan menghadapi seorang Jisun. Through the smoke masih belum mampu untuk mendapatkan Jisun, tapi pergerakan dari Nitro begitu percaya diri namun tembakan dari bagian kanan. Red Face membantu posisi dari 21 Esport, namun ternyata akhirnya tetap berhasil diamankan oleh Zeus. Kembali lagi hilang satu tim dan menyisakan 2 tim yang tersisa. EVOS versus Zeus 1 lawan 3. Apakah kali ini akan menjadi Red Face Esport, Sanskuy? Kita tinggal menunggu siapa yang mendapatkan WWCD pertama karena Zeus bersama dengan EVOS belum mendapatkan winner namun sepertinya Zeus lebih diuntungkan. Red Face harus bergerak dan ini dia ke Tegal jalan kaki. Kalau gagal coba lagi berulang kali gagal, akhirnya berhasil Zeus untuk mendapatkan